Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, mahasiswa baru IPB angkatan 61 pada kegiatan mungkin enrichment kali ini tentang teknik penulisan struktur tulisan esai sih teman-teman. Jadi mungkin kita akan mendalami dan mungkin membedah satu esai, satu sampai dua esai mungkin lebih tepatnya tentang struktur dan bagaimana kepenulisan esai yang baik. Nah, pertama, perkenalkan, saya Akram Mubarak lebih tepatnya, Mas alumni dari Budidaya Perairan atau dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 56 IPB. Nah, di sini aku mau jelasin salah satu hal dulu nih paling urgent dan mungkin biasa sering dilupakan oleh teman-teman. Dan saat aku menilai beberapa esai, masih banyak hal yang menurutku salah dalam mengartikan esai. Pertama adalah bagaimana kita membedakan antara tiga hal esai sih, lebih tepatnya. Jadi teman-teman, esai yang sepengetahuan saya ada tiga hal, ada di luar dari esai beasiswa. Nah, esai ilmiah ini adalah esai yang paling sering dilombakan di beberapa kompetisi, khususnya di esai ilmiah dan mungkin di instansi, universitas, dan beberapa hal yang lainnya. Nah, esai ilmiah ini adalah karya tulis yang diberisikan sebuah argumen permasalahan terhadap sesuatu yang disertai dengan fakta, kemudian lalu diberikan apa ya? Jadi ada faktanya, ada masalahnya, lalu diberikan solusinya apa. Nah, solusinya ini mungkin teman-teman udah di environment sebelumnya. Jadi kalau esai ilmiah boleh belum terwujud sekarang, tapi boleh saja bentuknya dalam bentuk jangka panjang. Nah, kemudian ada esai kedua, yaitu esai kajian, di mana teman-teman hanya memberikan sudut pandang pada sebuah topik permasalahan yang didukung dengan data, atau biasa juga disebut dengan artikel ilmiah. Sedangkan ada beberapa esai itu lebih cenderung pada esai populer, di mana lebih cenderung untuk menginformasikan atau menghibur pembaca secara umum dengan memberikan sebuah informasi menarik yang relevan dengan tema atau berhubungan dengan subtema. Biasanya berfokus pada bentuknya seperti opini atau pandangan-pandangan sudut pandang point of view dari sebuah penulis. Biasanya terkait dengan kebudayaan atau pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, itu tiga jenis esai. Dan teman-teman mungkin kita akan fokus untuk membahas esai ilmiah pada malam hari ini. Oke. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu di enrichment sebelumnya, cuma aku mau meng-highlight lagi bahwa struktur esai itu adalah struktur yang paling sederhana karena hanya terdiri dari ada pendahuluan, ada isi, ada pembahasan, kemudian ada penutup. Pelengkap itu adalah daftar pustaka. Tapi bukan berarti dipandang remeh, tapi daftar pustaka ini adalah sangat urgent juga, tapi bukan dalam bentuk sebagai struktural. Nah, biasanya esai yang baik itu adalah esai yang dilengkapi dengan lampiran. Dan secara juknis biasanya memang kita sering dilakukan untuk pelampiran, entah lampiran surat pernyataan orisinalitas karya atau biodata diri dari seorang penulis. Oke. Nah, menurutku dari pengalaman beberapa kepenulisan yang pernah aku alami, eh, ini sih ada bukan rumus sih lebih tepatnya, tapi aku lebih cenderung menulis. Jadi di beberapa panduan biasanya esai itu ada bentuknya maksimal 5 halaman, 7 halaman, 8 halaman, dan 10 halaman. Atau biasanya lebih cenderung juga eh, ah, apa ya, kemarin beberapa panduan juga kita hanya dibatasi dari kalimat. Jadi biasanya minimal 1.000 sampai 2.000 atau biasanya minimal 1.000 dalam pembentukan esai namun tidak dibatasi halaman. Namun ketika ada pembatasan halaman, aku merekomendasikan kepada teman-teman untuk maksimal halaman di setiap
strukturalnya. Jadi bisa kita lihat di sini, khususnya di kalau 5 halaman berapa minimal atau maksimal dan sebagainya. Rata-rata kalau bagian penutup untuk 5, 7, 8 sampai 10 halaman itu rata-rata aku pribadi biasanya hanya sampai setengah halaman atau sangat jarang dalam penggunaan satu halaman sih. Biasanya mungkin 3 per 4 halaman untuk sebuah kesimpulan atau lebih tepatnya sih penutup ya, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari gagasan. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, struktur esai yang paling aku sering gunain adalah di bagian pendahuluan itu ada latar belakang, ada masalah yang diangkat, potensi, tujuan, dan luaran dari sebuah gagasan kita. Kemudian ada isu atau isu, bukan isu, tapi isi atau pembahasan. Ini biasanya opsional sih aku gunain atau jarang banget aku gunain adalah bagaimana penggambaran kondisi terkini. Karena biasanya keterbatasan halaman. Namun kondisi terkini ini bisa dibahas di pembahasan atau fokus di pendahuluan saja. Kemudian ada penjelasan gagasan. Kemudian ada pihak yang terlibat dalam perwujudan gagasan. Kemudian ada langkah strategis dalam mewujudkan gagasan. Atau kalau dalam apa ya, produk inovasi, biasanya bagaimana langkah pembuatannya. Terus bagaimana ada beberapa analisis yang bisa digunain untuk pembahasan dalam kepenulisan esainya. Terakhir di bagian penutup cuma ada dua, yaitu simpulan dan saran. Nah, rata-rata dua dua sub struktural ini paling sering digunakan. Namun, rata-rata juga kalau memang tidak ada ketentuan dan hanya ada penutup, cukup menggabungkan penutup dan saran ini dalam satu paragraf. Oke, kita next. Nah, ini nanti setelah kita bahas secara umum, nanti kita akan bahas tentang pendahuluan di sebuah esai yang pernah aku tulis. Nah, di bagian pendahuluan, format penulisan itu sering disebut dengan segitiga terbalik. Jadi kita bahas secara umum terlebih dahulu, kemudian khusus, kemudian solusinya bagaimana. Atau lebih spesifik. Nah, cenderung aku lebih gunain, aku menyarankan bagaimana teman-teman menggunakan latar belakang atau pendahuluan lebih tepatnya, itu cukup sampai 3 sampai 5 paragraf saja. Hmm. Tapi aku biasanya lebih maksimal biasanya menggunakan 4 halaman. Jadi biasanya membahas tentang masalahnya lebih besar, masalah lebih apa ya, masalah dalam skala besarnya seperti apa, pembahasannya masih dalam tahap besar atau secara umum. Kemudian di paragraf kedua itu adalah masalah atau dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Kemudian di paragraf ketiga biasanya adalah potensi penyelesaian masalah dari sebuah gagasan kita. Dan kalimat keempat biasanya adalah kalimat pengantar atau paragraf pengantar atau aku lebih condong menyebutnya adalah kalimat spoiler gagasan kita. Jadi bisa menggambarkan uh, ini bagaimana inovasi dari esek kita secara sekilas. Nah, terpenting nih teman-teman kalau buat pendahuluan karena kita biasanya menggunakan di pendahuluan itu ada data atau sitasi atau apapun itu yang berhubungan mendukung dengan argumentasi kita. Maksimal rujukan atau sitasi yang digunakan itu adalah 5 tahun. Jadi itu sangat bagus karena mengikuti perkembangan zaman. Dan Dewan Juri pasti akan melihat bahwa teman-teman up to date terhadap bagaimana permasalahan, bagaimana perkembangan teknologi, dan bagaimana pengembangan gagasan yang kalian angkat. Oke, next. Oke, mungkin sebelum aku next di pembahasan, pembahasan, aku mau jelasin di bagian esai. Set. Jadi ini adalah gagasan, apa ya?
Smart Eco Clean Integrate inovasi pengelolaan limbah industri berbasis AI IoT dalam mewujudkan energi terbarukan dan lingkungan berkelanjutan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Atau nanti juga kita mau bahas tentang Nelanesian sebagai platform perikanan nelayan dalam mewujudkan Indonesia Gemilang di tahun 2030. Outputnya sebenarnya adalah SDGs tahun 2030 ini, teman-teman. Nah, di sini aku mau bilang bahwa ada masalah umum yang aku angkat adalah bagaimana pertumbuhan limbah industri Indonesia itu menunjukkan tren yang signifikan. Kemudian ini ada data, kemudian kita ngambil citasinya itu dari lingkungan hidup, dan data ini juga didukung di tahun data terbaru yaitu 2023. Oke, kemudian di paragraf selanjutnya adalah bagaimana aku menjelaskan bahwa apa sih dampak dari permasalahan tersebut. Kemudian ada sistem yang bagaimana bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi di paragraf berikutnya, aku juga masih bahas tentang mengelaborasikan antara potensi yang ada, yaitu bagaimana melihat pemanfaatan AI, kemudian limbah industri tersebut, jadi sebuah limbah energi terbarukan gitu. Karena melihat ada permasalahan dari Indonesia yaitu ketergantungan energi fosil. Nah, dengan memanfaatkan energi industri, kita bisa menggunakan atau mewujudkan energi berkelanjutan gitu. Dan ini juga aku masih gunain beberapa citasi yang benar-benar masih terbaru. Oke. Dan terakhir, biasanya, nah ini hanya pengembangan dari beberapa gagasan, bukan gagasan sih lebih tepatnya, tapi bagi pengembangan dari permasalahan dan potensi yang ada yang aku angkat sebelumnya. Ini apa ya? Ini adalah tujuan atau luaran yang ingin mau kita capai. Yang aku sebutkan bahwa di essay itu ada luaran yang ingin mau dicapai. Dan terakhir adalah di gagasan ini, di paragraf pendahuluan, di paragraf terakhir aku selalu nyantumin namanya kalimat spoiler, atau paragraf pengantar dari informasi gagasan kita. Jadi aku selalu sebut bahwa adanya potensi besar dalam pengolahan limbah industri, kemudian ada potensi dalam pemanfaatan energi terbarukan, kemudian outputnya ada output atau luaran yang mau dihasilkan adalah teknologi ramah lingkungan, maka hadirlah namanya Smart Eco Integrate. Bagaimana mewujudkan pengelolaan limbah industri yang cerdas dan berkelanjutan. Dan ini adalah beberapa output yang mau diharapkan juga. Oke. Kemudian di sini di esai sebenarnya jarang banget ada abstrak. Tapi karena di panduan dulu lombanya ada abstrak, aku nyantumin abstrak di esainya aku. Tapi yang ini potensinya cuma mungkin 1-5% aja dalam lomba esai itu ada abstrak. Nah, di sini juga aku bahas di paragraf pertama adalah permasalahan potensi pendahuluan umum bahwa Indonesia itu punya apa ya, negara kepulauan yang sangat signifikan besarnya. Kemudian ada potensinya juga, potensi sumber daya yang ada di Indonesia, namun ada sebuah masalah, yaitu adalah pemanfaatannya masih minim, khususnya di daerah-daerah terpencil. Maka ada juga ancaman. Kemudian ada kondisi-kondisi lain yang mendukung permasalahan tersebut. Nah, di sini aku jelasin bahwa ada potensi dan ada kondisi terkini bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan. Dan kalimat terakhir adalah kalimat spoiler atau kalimat pengantar dari sebelum masuk isi dan pembahasan. Jadi aku mau menjelasin bahwa aku punya gagasan tentang Nelanesian adalah sebuah platform digital nelayan atau digital fisheries untuk mewadahi peningkatan kapasitas dan pemasaran dan konsultasi dari sebuah digital fisheries tersebut atau dalam mendukung sustainable aquaculture. Nah, mungkin kita balik ke sebelumnya.
ke PPT lagi. Nah, nah di bagian isi dan pembahasan, teman-teman, aku mau ngasih saran 3 hal, khususnya atau bagaimana pengembangan dari sebuah gagasan tersebut. Nah, di bagian simulasi, aku nyaranin teman-teman di bagian pembahasan itu memberikan visualisasi, simulasi, dan pembuatan prototipe dari gagasan teman-teman. Atau kalau teman-teman udah ada produknya, silahkan dilampirkan gagasannya. Atau prototipe dari gagasan teman-teman dilampirin di bagian pendahuluan. Bukan, di pembahasan. Kemudian, teman-teman, aku saranin pembahasan di sini benar-benar secara detail. Jadi, harus bagaimana teman-teman menjelaskan keunggulannya, ada keunggulan, bagaimana pemahaman skema kerjasamanya, dan ada beberapa analisis. Kemudian teman-teman visualisasikan gagasan teman-teman. Jangan monoton dengan tulisan saja. Karena beberapa sepengalamanku saat jadi juri di lomba esai, beberapa peserta cenderung hanya menuliskan papernya saja. Benar-benar full non visual, jadi hanya benar-benar cuma kata, tidak ada gambar, dan benar-benar cuma font yang aku lihat. Rasanya monoton aja dilihatnya. Jadi makanya perlu ditambahkan gambar dan visualisasi. Nah, biasanya karena kita cuma kita ada keterbatasan halaman, aku nyaranin teman-teman ketika ada gambar atau analisis nantinya, maka silahkan disimpan di bagian lampiran saja. Jadi cukup dilampirkan di bagian lampiran. Biasanya aku nyimpannya di lampiran pertama, atau ketika di panduan itu sudah ada ketentuan bahwa lampiran pertama adalah surat pernyataan atau biodata penulis, maka gagasan teman-teman disimpan di lampiran ketiga. Nanti aku ada contohnya ya. Oke. Nah, mungkin ini yang mau aku kasih contoh di kepenulisan. Nah, biasanya aku langsung menjelaskan bagaimana penggambaran gagasanku. Jadi bagaimana Smart Eco Clean Integrate ini bagaimana menjelaskan apa sih Smart Eco Clean Integrate ini, apa saja yang ada di kawasan tersebut. Jadi ada beberapa hal yang mungkin aku mau jelasin gitu. Makanya aku sebutnya di sini adalah kalimat definisi atau paragraf definisi dari gagasan. Kemudian sama dengan esai Nelanesian tersebut, membahas tentang apa sih Nelanesian dan sebagainya. Kalimat dari paragraf definitif dari sebuah gagasan kita. Nah, tapi beberapa esai juga cenderung di bagian awal adalah menggambarkan kondisi terkini dari pengantar atau apa saja teknologi atau gagasan apa saja yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, disimpan di bagian pengantar, bagian awal dari pembahasan. Jadi itu yang sering juga dilakukan. Tapi aku lebih cenderung untuk menyimpan langsung dari apa sih gagasanku. Kemudian biasanya sedangkan kalimat pengantar atau kalimat atau gagasan sebelumnya itu biasanya aku jelasin di bagian pendahuluan aja. Oke. Hapus. Nah, aku kalau di Nelanesian ini karena dia bentuknya aplikasi, aku cenderung untuk menjelaskan keunggulannya terlebih dahulu. Kemudian menggambarkan fiturnya dari Nelanesian tersebut. Tapi teman-teman, aku juga baru sadar bahwa ini sebenarnya kurang tepat aja. Tapi boleh disimpan, tapi lebih baiknya disimpan setelah penjelasan gagasan. Jadi cukup menggambarkan di awal adalah bagaimana sih gagasan kalian, kemudian dilampirkan visualnya kalau dia bentuknya prototipe, bentuknya produk, atau bentuknya sebuah kawasan atau apapun itu. Nah, kemudian di bagian pembahasan,
aku cenderung untuk menjelaskan karena bentuknya ini adalah aplikasi ya, teman-teman. Aku ngejelasin apa aja sih dari aplikasi fitur dari aplikasi ini apa aja. Ada Visory Expert, kemudian dilampirkan visualisasinya atau prototipe-nya, UI UX-nya, kemudian ada beberapa fitur lainnya. Sama halnya dengan gagasan satunya. Yang menggambarkan adalah Smart Eco Clean Integrate ini adalah didukung dengan visualisasi juga dan penggambaran gagasan dari yang aku angkat. Kemudian ngejelasin lagi nih apa apa aja sih, bagaimana spesifik dari gagasan ini, apa saja, apa itu intelligent waste management, dan bagaimana mekanisme kerja dan sebagainya. Kemudian teknologi juga biasanya aku masukin di sini apa teknologi yang aku gunain. Ini adalah penggambaran sub gagasannya. Nah, kalau di Melanesian keunggulannya di atas, aku baru kalau di kawasan ini yang biasanya yang lebih benar sih. Kita nyantumin keunggulannya itu di bagian setelah penjelasan gagasan. Jadi jelasin keunggulannya dan sebagainya. Next. Nah, kemudian kita ngejelasin bagaimana implementasi gagasan teman-teman. Biasanya dari implementasi ini, aku nyantumin beberapa hal. Pertama adalah siapa saja perunturan yang terlibat dalam pengembangan gagasan tersebut. Biasanya konsepnya ada pentahelix collaboration, ada pemerintah, A, jadi pentahelix itu ABGCM, akademik, kemudian bisnis, kemudian community atau masyarakat, bisa juga ABGCM, kemudian ada government atau pemerintah. Kemudian terakhir adalah ada media. Jadi ada pentahelix. Atau teman-teman juga bisa menggunakan hexahelix collaboration. Tapi aku lebih cenderung untuk menggunakan pentahelix. Jadi menggabungkan 5 sektor dalam pengembangan gagasanku. Biasanya aku cenderung menggunakan spesifik siapa misalnya dari sektor pemerintah, kemudian apa sih fungsinya atau apa sih kemungkinan kerjasama yang bisa dilakukan dari sektor pemerintah. Ada di bidang akademisi, ada community atau masyarakat, kemudian di sini ada pasar, karena aku pasar adalah dia bentuknya platform, kemudian kita butuh marketplace, jadi makanya aku butuh pasar, kemudian ada media dan ada kantor pos. Nah, sedangkan kalau di sini aku jelasin siapa saja terlibat di bidang akademisi, ada BRIN, ada IPB, ada universitas dan lainnya. Di sektor bisnis ada PLN dan sebagainya. Di community aku fokus terhadap organisasi dalam pengembangan gagasanku. Kemudian ada government, pemerintah siapa saja, dan terakhir adalah media. Kalau di sini aku memvisualisasikannya seperti ini. Nah, kalau di Nelanesian, aku bentuknya dalam bentuk tabel. Jadi teman-teman silahkan variasikan seperti kreativitas teman-teman aja gimana baiknya. Kemudian di sini, ini mungkin kurang tepat aja. Jadi langkah strategis kedua adalah langkah pembuatannya. Langkah-langkah pembuatan gagasan tersebut, di sini teman-teman bisa lihat, biasanya aku buat bagaimana pemetaannya, atau bagaimana brainstorming di awal, terus pasti di akhir adalah evaluasi, monitoring, dan pembelajaran. Nah, baru analisis SWOT-nya turun ke bawah. Nah, kemudian kalau di sini adalah targetnya adalah 2045, maka spesifik aku jelasin bagaimana langkah-langkah strategis dalam perwujudan gagasannya sampai terwujud sampai di tahun 2045. Kemudian ada visualisasinya juga. Jadi aku cukup memvisualisasikan gagasannya. Kemudian kalau di Nelanesian ini udah cukup. Nah, di panduan dulu itu hanya ada bagian penutupnya saja, dan sebenarnya ini tidak perlu dituliskan ke bagian kesimpulan. Ini juga kesalahan aku dulu.
Kemudian cukup dalam satu paragraf saja bagian penutup tersebut. Oke, kita jangan ke sini dulu deh. Nah, itu atau boleh kita sekalian lanjut aja ya. Nah, kemudian apa, kalau di Smart Eco Clean Integrate ini, aku nyantumin, dampak dan kebermanfaatan dari gagasan tersebut. Jadi ada pengurangan emisi karbon, kemudian ada penjelasannya, efisiensi, pemberdayaan masyarakatnya, dan baru masuk di bagian penutup dan kesimpulan. Ini konsep Smart Eco Clean System, ada terakhir bagaimana gagasan tersebut bisa terwujud di tahun 2045. Jadi menjelaskan lagi gagasannya seperti apa, bagaimana teknologinya, output-nya apa, dan apa yang diharapkan. Kemudian di bagian saran, teman-teman cukup mencantumkan bagaimana gagasan ini bisa dikembangkan sedemikian rupa. Kalau bentuknya produk inovasi, misalnya produk kesehatan, maka biasanya butuh uji klinis atau uji laboratorium dan sebagainya. Sama dengan halnya seperti ini di Indonesia. Nah, ini daftar pustaka, mungkin teman-teman harus relevan. Ini juga daftar pustaka di bawah. Kemudian biasanya di lampiran satu itu ada lembar orisinalitas, kemudian riwayat hidup. Nah, sedangkan di Nilai ini udah cukup, tidak ada yang perlu aku tambahin lagi. Tapi kalau di Smart Eco Clean System ini, karena aku terbatas dari halaman, maka visualisasi dari subgagasannya itu aku simpan di bawah. Nah, ini adalah visualisasi dari gagasannya. Jadi karena keterbatasan halaman, maka teman-teman boleh nyantumin analisis, visualisasi gagasan, visualisasi dari inovasi teman-teman di bagian lampiran. Oke, kita balik ke PPT. Nah, ini tadi pembahasan dan ini tadi udah penutup. Jadi mungkin highlight lagi bahwa teman-teman cukup menjawab kesimpulan ini berisi jawaban dan penyelesaian masalah yang diangkat. Kemudian saran itu bisa uji lanjutan, kolaborasi lintas sektoral, dan aku nyaranin setiap cukup satu paragraf untuk saran maupun dari sebuah kesimpulan dari teman-teman. Oke. Nah, biasanya teman-teman, nanti teman-teman juga boleh cari lebih jelas lagi tentang analisis-analisis tersebut, khususnya dalam pengembangan gagasan teman-teman. Namun, biasanya dalam dewan juri akan melihat teman-teman dalam pembahasan, di struktur pembahasan sebelumnya, bagaimana teman-teman bisa menganalisis gagasan teman-teman secara spesifik. Nah, biasanya yang aku lihat dan beberapa juga yang pernah aku terapin adalah ada 3 analisis yang sering digunain, yaitu adalah analisis SMART, analisis PESTEL, sama terakhir adalah analisis SWOT. Nah, eee, setiap gagasan ini pasti bisa menggunakan 3 analisis tersebut. Cuma aku nyaranin adalah cukup pakai 1 sampai 2 gagasan, bukan gagasan, tapi cukup gunakan 1 sampai 2 analisis aja. Jadi teman-teman, di analisis SMART ini adalah bagaimana teman-teman bisa menjelaskan secara spesifik gagasannya, bagaimana gagasan ini dapat menyelesaikan sebuah masalah secara terukur, bagaimana gagasan ini benar-benar apakah memang bisa terrealisasi, kemudian relevansinya dengan tema seperti apa, kemudian bagaimana time bound-nya atau bagaimana langkah strategis teman-teman dalam mewujudkan gagasannya. Kemudian analisis pestel ini adalah bagaimana dampak atau bagaimana pengaruh dari gagasan teman-teman dari sistem politikal, ekonomi, sosial, teknologi yang digunakan, bagaimana dampaknya dari lingkungan, dan secara hukum seperti apa. Dan terakhir adalah analisis SWOT. Biasanya ini yang paling sering banyak banget digunakan di AI, yaitu analisis SWOT, di mana teman-teman menjelaskan bagaimana sih kekuatan dari gagasan teman-teman, bagaimana kekurangan dari gagasan teman-teman,
bagaimana opportunity-nya atau peluang pengembangannya atau peluang dari terwujudnya gagasan dari teman-teman, dan terakhir adalah kira-kira ada nggak ancaman dari pengembangan gagasan teman-teman. Next. Nah, di sini aku mau jelasin di bagian 4 ini adalah kesalahan-kesalahan dari kepenulisan esai yang sering aku temuin. Nah, pertama adalah teman-teman, aku nyaranin ketika teman-teman ada ngambil pustaka, itu misalnya kita ngambil di jurnal ya. Jurnal ini dari Dahlan Amora dan Pirhel di tahun 2022 tentang analisis finansial gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya ngambil dari jurnal tersebut kata-katanya adalah ini, jadi keseluruhan wilayah sampai ikan-ikan demersial, kemudian di copy paste langsung ke paper teman-teman, jadi pasti tulisannya seperti ini. Nah, ini bisa meningkatkan plagiarism dan bahkan cenderung disebut dengan plagiat plagiat dari sebuah gagasan atau plagiat dari sebuah kepenulisan. Bahkan bisa terdeteksi sebagai meningkatkan plagiarism ketika teman-teman cek Turnitin nantinya. Makanya dibutuhkan parafrase. Maaf. Jadi teman-teman harus mengubah kalimatnya, namun maknanya tetap sama. Mengubah kata atau mengubah kalimat, namun maknanya tetap sama. Dan ini jangan sampai teman-teman langsung copy paste tanpa melakukan parafrase. Itu juga sebagai etika dalam kepenulisan sih teman-teman. Kemudian ini beberapa hal juga yang sering aku temuin kesalahan saat jadi juri atau mungkin pengalaman di kepenulisan adalah beberapa orang cenderung meletakkan kata hubung tidak sesuai dengan tepat. Jadi teman-teman menggunakan konjungsi serta di awal paragraf, kemudian ada sebagai, kemudian ada sebagai juga. Ini menurunkan nilai dari segi kepenulisan atau biasanya kita sebut dengan tidak sesuai KBBI atau POB, penulisan sesuai ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi teman-teman, jangan sampai teman-teman salah menggunakan konjungsi yang harusnya di tengah kalimat, malah teman-teman gunakan di awal paragraf. Next. Kemudian ini teman-teman, etika dalam kepenulisan yang sering jarang dicek sama teman-teman adalah tingkat plagiarism atau karya karya teman-teman ini terplagiarisme atau tidak terparafrase dan tingkat originalitas karya teman-teman itu melebihi ambang batas. Bahkan pernah ngejuri, aku nemuin 75% plagiarism atau originalitas karya ini udah ada digunain oleh orang lain. Nah, itu menandakan bisa saja karya teman adalah karya yang udah pernah dilombakan atau karya yang kalian ambil dari orang lain dan sebagainya. Jadi, pentingnya parafrase dan cek Turnitin nantinya. Ambang batas yang paling sangat direkomendasikan adalah maksimal 15%, namun beberapa dewan juri biasanya masih mentolerir 20%, tapi biasanya ada pengurangan nilai. Oke, mungkin itu. Kemudian ini juga kesalahan nih teman-teman. Ini baru banget kemarin saat menilai beberapa paper. Kalau teman-teman lihat kesalahannya ada di sini. Judul, kemudian penamaan jurnal, itu bold semua. Nah, ini salah banget. Jadi, kalau kita gunain beberapa pustaka, biasanya judulnya itu kecil semua, eh, apa ya, dampak ini awalnya kapitalnya, dampak ini, D-nya kapital atau huruf awalnya kapital, sisanya kecil, atau beberapa format juga adalah setiap kata, awal kata kapital, dan apalagi khususnya di jurnal, biasanya tidak bold semua. Nah, teman-teman paling sering digunakan itu adalah Harvard Style dan Apa Style.
Ini adalah dua kepenulisan yang paling sering digunain di panduan juknis, di panduan atau juknis dari sebuah lomba kepenulisan esai. Nah, kemudian ini juga nih kesalahan yang sering fatal ketika malas buat juri dalam dan etikanya juga sama. Yaitu gunain misalnya nih dia ngambil pustakanya itu dari KBBI, sebenarnya bukan salah sih, tapi bagaimana dia mengutip dan melampirkan di sitas ini yang kurang tepat. Kemudian ngambilnya cukup ngasal dari beberapa hal. SPSN ini sebenarnya udah bagus, cuma dia salah dalam menggunakan format kepenulisan. Apalagi ini nih teman-teman, bahkan dia ngambil dari Instagram Pandawara Group untuk sebuah statement atau rujukan dari yang diambil. Jadi ini benar-benar salah banget. Jadi teman-teman ini harus jangan sampai terulang pada teman-teman dalam penulisan esai. Next. Oke, kalau ditanya sumber rujukan, maka aku nyaranin ini teman-teman. Jangan sampai teman-teman ngambil di Wikipedia, Instagram, YouTube, sesi tanya jawab, ada beberapa platform tanya jawab yang biasanya dijawab juga oleh manusia itu sendiri atau manusia orang lain. Kemudian situs komersial, karena biasanya jangan sampai mereka menjual produk yang menguntungkan statement atau menguntungkan produk tertentu. Kemudian biasanya blog pribadi. Ini di Indonesia digunain. Gunainlah eh, rujukan seperti ini. Ada jurnal, skripsi, buku akademia, laporan resmi pemerintah, undang-undang, WHO, proceeding, ataupun ensiklopedia berbentuk akademia. Kemudian next. Nah, kalau teman-teman mau buka atau bingung cari rujukan, teman-teman boleh menggunakan perspektif perspektif AI. Kalau teman-teman nanti boleh klik langsung ini aja, atau boleh buka di websitenya AI. Nah, oke, bentar ya teman-teman. Oke, oh, salah. Bentar ya. Nah, ini teman-teman boleh banget buka Perplex, Perplexity AI. Kalau teman-teman silahkan buka ini. Nah, tapi yang perlu teman-teman highlight adalah buka bukan klik fitur ini akademik, jangan buka web dan sebagainya. Sehingga ketika akademik ini maka yang muncul adalah jurnal-jurnal ilmiah. Misalnya adalah bagaimana pengembangan blue ekonomi dalam pengembangan apa ya perikanan berkelanjutan misalnya. Kemudian enter. Oh, oh, aku belum login ya. Maaf. Biasanya entar. Harusnya harusnya sih ada muncul jurnal ya. Bentar. Mungkin aku sedikit. Bentar. Maaf. Mungkin aku sedikit salah. Ya, bentar, bentar. Nah, bentar. Pengembangan ekonomi.
berikan berkelanjutan. Harusnya sih. Nah, biasanya teman-teman, misalnya nih statement pertama adalah itu di jurnal satu. Nah, teman-teman sisa klik ini view PDF, maka biasanya muncul eh, jurnal yang dapat dirujuk oleh teman-teman. Jadi biasanya muncul rujukannya, siapa penulis dan sebagainya. Ini salah satu cara kalau teman-teman udah mentok nggak dapat sumber rujukan biasanya. Kemudian balik lagi ke slideshow, kita balik lagi ke PPT. Nah, teman-teman biasanya juga ada yang bingung. Kalau teman-teman udah benar-benar, biasanya silahkan cari aja bagaimana gaya kepenulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Kalau teman-teman bingung, biasanya aku pribadi nulisnya di Google Scholar. Jadi teman-teman biasanya buka Google Scholar aja, misalnya kayak gini ya. Kita cari custom range. Biasanya aku masukin 2018 sampai 2024. Kemudian search. Nah, misalnya kita mau ngambil jurnal tersebut, maka biasanya muncul citasinya di sini. Oh, ini kepenulisan yang benar dari apa style, kemudian Harvard style. Tapi teman-teman jangan langsung copy paste. Boleh langsung di copy paste, tapi benerin sesuai dengan kepenulisan KBBI dan PUB yang benar. Jangan langsung langsung di copy paste terus ditinggalin tapi dibenahi. Apalagi kayak seperti ini, judulnya harus diperkecil karena jangan kapital semua. Itu mungkin hal yang mungkin teman-teman boleh highlight. Nah, itu sih kalau dari aku tentang struktural kepenulisan esai dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kepenulisan esai. Ini mungkin ruang terhubung kalau teman-teman mau sharing atau mau bercerita tentang kepenulisan esai. Mungkin itu dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.